Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Revina Maulidia dari kelas A angkatan 2021 dengan NPM 21100263. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai landasan yuridis tentang jaminan produk halal sebagai salah satu tugas dari mata kuliah industri halal. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu landasan yuridis? Sebelum membahas mengenai landasan yuridis mengenai jaminan produk halal, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian landasan yuridis. Nah, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun dalam landasan yuridis itu ada unsur yuridis. Unsur yuridis sendiri adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, adapun beberapa persoalan hukum yaitu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Nah, mungkin itulah sekilas mengenai landasan yuridis. Nah, setelah mengetahui apa itu landasan yuridis, di sini apakah kalian tahu apa itu jaminan produk halal? Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Ketika ada jaminan produk halal, nah pastinya ada suatu badan yang menjamin ataupun mengatur mengenai jaminan produk halal tersebut. Ada yang udah tahu badan apakah itu? Nah, betul banget. BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita udah tahu kan apa itu JPH dan BPJPH. Sekarang kita akan membahas mengenai landasan yuridis mengenai JPH dan BPJPH. Ada yang udah tahu undang-undang yang mengaturnya? Landasan yuridis mengenai JPH dan BPJPH telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwasanya produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di tanah air kita, yaitu Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan, serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang JPH
memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Undang-Undang JPH atau Jaminan Produk Halal bisa disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Tadi kan sering dibahas ya mengenai sertifikasi halal. Lalu, apakah ada yang tahu apa itu sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebut dalam sertifikasi tersebut. Sertifikasi halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tadi kan sudah dibahas mengenai sertifikasi halal. Apakah ada yang tahu mengenai landasan yuridis terhadap sertifikasi halal? Landasan yuridis mengenai sertifikasi halal terdapat pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Tadi kan sudah dibahas ya mengenai landasan yuridis mengenai JPH dan BPJPH serta sertifikasi halal. Nah, di sini apakah ada yang tahu kalau undang-undang mengenai jaminan produk halal sudah mengalami perubahan? Ya, betul banget. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam pasal-pasal yang diubah ada menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki atau mencantumkan label halal pada produk olahan tertentu, harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.